jemaah. Tatkala kita melihat, mendengar, atau kita yang berada di dalam pesawat tersebut, bagaimana perasaan kita kira-kira? Karena Anda sendiri merasakan. Kemarin, Anda hendak terbang dari Semarang menuju ke Surabaya. Pesawat yang kita naikin wing. Dan subhanallah, di atas setelah 20 menit kira-kira berada di angkasa, kita mencium aroma seperti bau sesuatu yang terbakar. Semua yang di dalam pesawat mulai tegang. Mereka ketakutan. Pramugari berjalan mondar-mandir. Mereka mengetuk pintu pilot, menyampaikan tentang apa yang terjadi di belakang. Kemudian mulai AC mati. Mulai orang-orang agak ramai. Ana bersama istri Ana, bersama 5 anak Ana. Pramugari membagikan tisu untuk digunakan agar kita tidak menghirup udara yang tidak nyaman tersebut. Kemudian ada pengumuman bahwa pesawat akan kembali karena ada kerusakan. Terdengar suara orang-orang menyebut nama Allah. Allahu Akbar disebut. La ilaha illallah diucapkan. Syahadat terdengar. Istri Ana bertanya kepada Ana, "Bang, apa yang harus dilakukan?" Ana ngomong, "Gak ada. Kecuali pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jamaah, sejatinya kita ini makhluk yang lemah sekali. Kita tidak mampu berbuat apa-apa tatkala itu terjadi. Tapi kita punya keyakinan bahwa kita diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala mengirimkan tanda-tandanya, ingin agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar manusia sadar bahwa dia tidak mampu berbuat apa-apa. Pesawat itu kalau mau meledak, meledak. Yang ada dalam diri Ana, tatkala pesawat itu hendak kembali ke Semarang, Ana hanya berdoa memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Hanya ingat sama orang tua kita, semoga Allah menjaga keduanya. Dalam perasaan Ana merasa berterima kasih sama Allah. Karena salah satu anak Ana tidak ikut dalam pesawat tersebut. Sehingga Ana berpikir kalau Ana harus meninggal bersama keluarga, tetap ada yang mendoakan Ana pada waktu itu bersama istri Ana. Benar-benar perasaan itu nggak tahu kita mau kemana. Tapi seorang muslim hendaklah yakin bahwa musibah yang terjadi itu sudah ditetapkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Allah mengatakan, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Tidak ada musibah apapun yang terjadi melainkan itu sudah dengan izin Allah itu terjadi. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin kalau ini sudah ditentukan oleh Allah, hatinya akan tenang. Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Dia akan bersabar. Mulai ucapan la ilaha illallah terus diucapkan. Ana menanti pesawat itu balik dan disampaikan 20 menit kira-kira akan balik. Perlahan-lahan pesawat itu turun. Dan hati kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala roda pesawat itu menyentuh landasan, baru kita bisa sedikit lega. Tapi jamaah, sebenarnya dimanapun kita berada, andai kata aku nggak naik pesawat, andai kata aku naik kereta, kereta pun terjadi tabrakan dan mati yang dalam kereta. Andai kata aku naik jalan darat, andai kata aku naik kapal laut, semua itu bisa terjadi dimanapun ketika Allah menghendakinya. Tidak perlu kita mengatakan andai kata. Buat keluarga yang ditinggal mati, peristiwa Lion yang
yang meledak atau yang terjatuh, jamaah. Tidak perlu mengatakan lau. Andai kata tadi nggak naik pesawat, andai kata mereka nggak jadi pulang, tapi katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu ketentuan Allah dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Kalau ajal mau datang, engkau naik motor, ditabrak dari belakang, engkau di atas ranjang, gempa terjadi, engkau sedang makan, mungkin semua bisa terjadi. Maka Anda ucapkan kepada semua umat Islam khususnya, kegiatan apapun yang sedang kau lakukan, mulailah dengan nama Allah. Ketika engkau keluar Allah, engkau katakan bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Dengan nama Allah, aku serahkan semuanya kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Bukan kesalahan pilotnya, bukan kesalahan pramugarinya. Karena kemarin tatkala pesawat itu bisa turun, mereka marah-marah kepada petugas di bandara. Apa kuasa mereka? Anda yakin semuanya ingin pesawat itu selamat. Sampai dengan selamat. Semua yang ada dalam pesawat itu juga selamat. Tapi kehendak Allah. Maka katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Dan buat yang ditinggal mati oleh keluarganya, insya Allah mereka sudah beristirahat dari lelahnya dunia ini, dari penatnya dunia ini. Semoga Allah menerima mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka. Inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu ila ajalin musamma. Bagi Allah yang Allah ambil, yang Allah ambil itu milik Allah. Dan yang masih tersisa, kita yang masih tersisa, itu juga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segala sesuatu ada waktunya. Kita semua sedang menunggu waktu tersebut. Semoga Allah Jalla Jalaluh mengampuni dosa-dosa yang meninggal dari umat Islam yang di atas pesawat tersebut, memberikan kesabaran buat mereka yang ditinggal keluarganya. Allah mengatakan wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa sih orang-orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang tatkala tertimpa musibah, dia tidak mengatakan andai kata, dia tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, tapi mereka mengatakan inna lillah, kami semua milik Allah dan kami bakal kembali kepada Allah. Dan ini pelajaran buat kita bahwa kehidupan ini tidak abadi. Kita akan kembali kepada Allah. Yang seperti itu, yang menerima dengan takdir ilahi, Allah akan memberikan petunjuk. Allah akan memberikan rahmat dan salawat buat mereka. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.